Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada. Melanjutkan babak berikut tentang masalah ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi yang lalu ala 3 dibahas. Kini masuk yang keempat. Jadi makna dalam ilmu tafsir itu, makna qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Bagi orang awak di atas, ya orangnya tuh. Yang keempat atau yang nomor 4, yaitu yang disebut dengan orang yang mau membersihkan hartanya. Orang yang mau membersihkan hartanya. Ingat Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, harta bukan milik kita. Tapi harta adalah amanah Allah yang dititipkan untuk kita. Tapi yang mengerti dan contoh itu uang yang doket dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau uang yang jauh dari Allah Ta'ala mengatakan, boso harta itu bukan milik Allah. Tidak ada sangkut pawi. Maka adalah ceritanya lalu yang disebut dengan Qarun. Qarun itu pertamanya orang taat, beliau tu orang taat. Rajin beribadat Allah Ta'ala. Tidak tinggal namanya puasa, tidak tinggal. Yang namanya salat jemaah, tidak tinggal. Tapi setelahnya harta, mulai. Jemaah mulai hilang, kemudian bergaul mulai hilang, sibuk dengan harta. Sehingga diminta dari Rasulullah, kalau kan zakat. Oh, tidak ada hubungan dengan zakat ya Rasul. Ikut deh yang punya. Maka Allah Ta'ala berbuat dengan sekehendaknya. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ditengokkan Allah Ta'ala kekuasaannya sehingga ditenggelamkan yang namanya Qarun, bukan Qarun sendiri, harta abi. Makanya kalau kini ada orang namu minta omel lah dalam tanah, entah macam-macam lah. Tapi harta Qarun tu. Itu asal usul bahasa harta itu bukan awak yang punya. Tapi adalah titipan Allah. Makanya jangan awak lalai di harta. Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, la tulhikum amwalukum, wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu lalai karena hartamu, malun, harta. Maka banyak orang lalai di harta. Patutkan semayang, ulun semayang. Bekola kajab laila. Ya, Ada mengeluhkan, dia sebut dengan harta itu ada. Sebab mengeluhkan zakat. Kenapa? Sebab dalam harta yang ada itu ada milik orang lain. Di sekolah Allah Ta'ala menyampaikan ke awak bersama, bahasanya uang yang punya harta wajib mengeluarkan hartanya itu yang disebut dengan zakat mal. Makanya qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Siapa mereka? Uang yang mau memerahasiakan dirinya dari harta yang dapat. Oh, kau miliknya fakir, kau miliknya miskin. Iko milik siapa? Iko milik orang amil. Iko gharim. Iko si riqab. Iko si budak. Dibaikan. Kau si harta itu baik ke gharim. Jadi artinya dibagi harta. Bukan harta awak sebetulnya. Secara zahir memang harta awak. Tetapi secara hakikat adalah milik Allah yang dititipkan ke awak. Bahasa awak kariman. Kau harta dan baik ke awak. Tapi ada orang punya lain kau. Tolong baik ke uang semua. Siapa punya Allah Ta'ala? Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada ibnu sabil, ada fisabilillah, ada si gharim, ada si riqab. Dibaik ke uang semua. Kini tidak dan baik dan pakai. Dan boleh ke onda, dan boleh ke motor, dan buat ke rumah, dan menggali juga, menggali lontong, mengoleh. Kalau kini apa namanya kok? Goreng-gorengan. Boleh saja, tapi harta uang wajib dibaiki uang itu. Kalau tidak, mereka gara-gara dek setiap minyak tanah, bila gulai sakanca tak dapat dinikmati. Sama ayah, orang kampung-kampung awal, itu kancanya kan?
Kadang-kadang orang awak codi-codi, dia tanya kanca nak tu dah. Apa kira beza kanca ju kuali tu? Ada kanca, ada kuali. Kanca sabui, mana beda kanca ju kuali? Tu tanya ke nenek ada di dapur tu ah. Yang mama umur dia tanya. Kan? Nah, jadi nan kanca itu indak batalingo. Kan macokak cakap kan di dapur dua-dua. Nan kuali itu batalingo. Jadi sagodang apapun ada talingo. Tu nak kanca nama tu. Kuali godang nama. Dia kaciknya Ustaz. Tapi tak telingo. Kanca nama tu. Tak kuali. Tak. Atau apa nama? Kanca kacik nama. Jadi ama ayah masak sa kanca godang. Kau gulai kambing, kau gulai kabau, kau gulai cebodak kau nama. Kalau awak di atas ini keciknya tu gulai kapau keciknya mah. Kalau gulai kapau tu banyak ama isinya di dalam macam-macam. Ada labak di dalam, ada buncis sebagai. Ada cebadak bagai macam lah isinya dalam. Masak satu Allah ke dalam itu. Masuk setetes minyak tanah. Apakah rasanya gulai itu yang kanai titik tu saja dan rasa banyak minyak tanah atau satu Allahnya? Kalau seorang hati, lalu sana banyak dia tu. Bare-bare biaya Bukit Tinggi itu banyak makan mah. 7 tahun nembus sinan mah. Baca Bukit Tinggi itu tapi jangan Sumbar. Kalau Sumbar terlalu luas. Tapi kalau Bukit Tingginya, banyak mah. Pada-pada biaya itu habis dan satu Allah. Apalagi belonya. Minta itu mana putih-putihnya. Orang Bukit Tinggi itu orang pemurah itu. Apalagi kan anak-anak dagangnya, kami anak dagang, anak siak dia namanya mah. Nah, pemurah. Makanya berkah hidupnya. Berkah hidupnya. Jadi orang yang beruntung, qad aflaha man tazakka, beruntung. Siapa? Orang yang mau membersihkan hartanya. Ikut ndak sawit 40 hektar. Kalau merenang ada 3 tumpuk di kabupaten itu, di kabupaten itu. Apalagi kolam ikan, ada 2 hektar lolowenya. Biarlah dalam air atau istilahnya tobek yang dibuat. Banyak hasilnya. Tapi mana dikeluarkan hartanya? Makanya sesuailah Allah Ta'ala. Sangat adil Allah Ta'ala ada ke awak. Kenapa? Ada awak sakit, ada bangunan usaha, ada bangunan hilang, segala macam. Itu sebetulnya bukan azab dari Allah Ta'ala. Tapi teguran dari Allah Ta'ala ke awak. Kenapa? Sebab barang uang senan ada nolong dikembalikan. Tapi bila amak jual ya, cubalah. Ada kini kau bazaki sekata. Bazaki, basawah amak ya, bazaki. Ada orang tu sekata. Mak antau kau orang musikin. Atau dibaik kau orang fakir. Atau dibaik ke fisabilillah. Pasti dalam hati itu mengasuh lapang. Ongok. Kenapa macam itu tersebut? Nyolapang dado bosok awak lah mambai zoki uang itu dititip Allah Ta'ala di tangan awak lah dibaiki uang itu. Maka awak tidak konai lah. Makanya zoki bertambah-tambah. Disitulah Allah Ta'ala itu mambai awak zoki. Kalau awak dititip Allah Ta'ala zoki ke awak zoki kau bagi-bagi, maka Allah Ta'ala mambai pula tambahan. Tidak ubah contoh ayu yang kalu dari dalam tanah. Makanya cuba tengok. Tak usahlah haroto, awak banyak-banyak kan baca dulu. Ada sumur uang. Sumur bagali itu. Ada 7 cincin. Ada 8 cincin. Dia payah mengambil ayu. Kalau uang punya sumur iko. Ini sumur dah ada wajib zakat dah. Tapi uang yang punya sumur, ambil lah nang. Biarlah. Ayu jonionya tak pernah koyong. Contoh itu Allah Ta'ala ganti. Ayu jonionya tak pernah koyong. Tapi ada sumur minta. Ambillah dah apa jadinya. Tapi setelah pulang awak, si kotawi je mandi. Si kotawi ambil deh. Dan orang tiang melocar deh. Berarti mengupek. Pada satu saat, sumur yang seperti itu. Kalau tidak koyong kowayu. Kalau tidak kowayu, untu. Contoh itu dihukum dalam Ta'ala. Awak kadang-kadang, ya ulil albab. Wawan pandai berfikir. Tengoklah hidup awak siapa sampai di mana-mana lah. Iko ketek-keteknya nang lo sombong. Ketek-ketek lo lo bangidung awak jangan cak awak jangan nang. Kadang nak ketek gaya ada. Selawan cak. Bajuan cak. Sinan dah inyo punya sinan pinjam ke kawan sinan. Sombong le tu. Jangan pakailah nanado. Ada harato di badan Allah Ta'ala awak makanya la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Awak ambil sacik di situ, jangan awak lalai mengingat Allah Ta'ala
oleh gara-gara harta awak. Sebab dalam harta itu, kalau awak baikkan hak uang ke uang punya, maka Allah Ta'ala menjaga harta awak. Tak perlu awak menjaga harta. Allah Ta'ala ada utusannya untuk menjaga harta. Tapi kalau awak nak awak baik hak awak ke uang, cubalah. Kalau dalam parau, dia parau tak buat ada uang. Kalau dalam karamba, umpamanya karamba dia bocor ada uang. Atau karamba dia nanti balik. Tapi kalau contoh apa je air sorok, kalau di kampung kami, contoh apa je air sorok, contoh apa pun aliran air tu dowenya, tapi di uang kampung kau pemua, sekali membangkit di bayi tetangga, tak perlu kau musikin, kau tak musikin, kau kawan, kau tak kawan, di bayi deh. Sorok pun ayu koncang pun ayu iliu. Nah, ayu ini kenapa? Dia sabuk uang pemua. Berbagi harta. Kau yang disebut dengan berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Semoga hamba-hamba Allah, kawanku, kawan-kawan ambo, ama ayah, badan sehat, rezeki muah, selalu berbagi kepada tetangga, kepada sanak keluarga, kepada kawan-kawan. Uang yang berbagi rahmat dan berbagi nikmat, itulah uang yang mensucikan dirinya, dan itulah uang yang rokit kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala temu amal ibadat awak, puasa yang awak kerjakan, segalanya hendaknya ditemu Allah Ta'ala. Bila ada silap dan salah, diampuni dan dimaafkan Allah Ta'ala. Selamat melaksanakan buka puasa. Semoga kita bertemu pada waktu dan gelombang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.